Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renika Oktaviani Aisyah dari 12 TKJ 3 SMKN 1 Lengkong. Apa arti belajar daring? Memasuki era normal baru, masyarakat Indonesia mulai kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, demi menjaga keselamatan dan kesehatan para siswa dan mahasiswa, sejumlah sekolah dan universitas menerapkan sistem online atau virtual tanpa tatap muka langsung. Bagi masyarakat umum, sistem ini lebih dikenal dengan istilah belajar daring. Daring yang artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Jadi kegiatan belajar mengajar guru, dosen, siswa, dan mahasiswa kini dilakukan secara belajar daring, termasuk pada saat pemberian tugas. Belajar daring adalah metode pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning manajemen sistem atau tips belajar daring. Karena masih banyak yang awam tentang belajar daring di rumah, banyak yang bertanya bagaimana sih tips untuk belajar daring? Belajar daring memiliki tantangannya sendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Peserta didik justru dituntut untuk memiliki komitmen melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah, membutuhkan koneksi internet yang memadai. Namun, proses pembelajaran yang efektif juga tak kalah penting. Lalu bagaimana cara siswa atau mahasiswa dapat belajar daring dengan efektif? Tenaga pengajar dan siswa harus aktif. Manajemen waktu bagi para siswa sangat penting. Meski belajar di rumah, pastikan siswa membuat list tugas mana yang sudah dikerjakan. Selain itu juga, tugas mana yang harus segera kamu selesaikan sesuai target yang diberikan pengajar. Meski belajar daring tidak memungkinkan tatap muka, tapi sebaiknya tetap bersosialisasi dengan orang lain, termasuk anggota keluarga di rumah, serta teman-teman sekolah di luar pembelajaran. Sebelum jam belajar dimulai, persiapan harus teliti agar tidak kehabisan daya saat di tengah proses belajar. Perangkat yang dibutuhkan, baik itu laptop, HP, komputer, maupun saklar listrik harus dipastikan terhubung dengan jaringan internet yang baik agar dapat mengakses platform belajar daring yang dibutuhkan tanpa ada kendala. Kendala belajar daring. Setelah berlangsungnya beberapa waktu, ternyata proses belajar daring menemukan kendala yang dikeluhkan. Kendala tersebut misalnya mahalnya biaya kuota internet, hingga akhirnya menjadi dilema bagi siswa SMP, SMA, SMK. Belajar daring pun berpindah, bukan lagi dari rumah, tetapi dari warkop atau tempat-tempat yang menyediakan wifi gratis. Apakah itu efektif? Entahlah, karena menurut beberapa orang tua justru menimbulkan masalah baru, karena makin sulit untuk mengontrol kegiatan anak, apakah mereka belajar daring atau justru mengakses aplikasi lainnya. Kuota internet gratis sebagai solusi. Kemendikbud akhirnya berinisiatif memberikan subsidi atau bantuan kuota internet melalui sekolah dan kampus. Masing-masing siswa diminta mendaftar nomor ponsel aktif untuk menerima bantuan kuota internet belajar selama 30 hari. Untuk siswa diberikan kuota 30 GB, akan tetapi kuota ini hanya bisa digunakan untuk kegiatan belajar daring, bukan untuk bermain media sosial atau permainan daring.